Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kodia Kadimade. Kali ini aku akan membahas topik mengenai makna badai dalam ngaben. Di antara dari kalian pasti sudah sering mendengar kata ngaben. Apa sih itu ngaben? Jadi, ngaben adalah pembakaran jenazah bagi umat Hindu. Nah, dalam pengabenan itu pasti kalian menemukan adanya lembu dan juga badai. Pengenalan lembu dan badai pada saat perayaan atau pelaksanaan hari ngaben yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan upacara ngaben atau disebut Piti Pitriadu, kita sering melihat warga Hindu menggunakan lembu yang ukurannya besar. Umumnya yang digunakan adalah lembu hitam dan juga putih. Nah, apa sih itu makna dari lembu itu sendiri? Dalam ritual ngaben, tak hanya lembu, ada juga yang berbentuk naga, gajah, singa yang bersayap, dan masih banyak lagi. Nah, jadi ini penggunaan simbol hewan ini juga tidak sembarang karena memiliki makna dan filosofisnya tersendiri. Patung hewan dalam upacara ngaben disebut sebagai petulangan, sebagai wadah untuk pembekalan orang yang meninggal. Jadi fungsinya ini erat kaitannya dengan kepercayaan luhur Bali terhadap binatang-binatang yang dianggap suci, yang memiliki kekuatan, dan juga dijadikan tunggakan para dewa. Dan misalnya lembu dipercaya sebagai wahananya Dewa Siwa. Misalnya itu lembu dipercaya sebagai wahananya Dewa Siwa, kemudian juga Dewa Maiswara menunggangi singa, Dewa Mahadewa menunggangi naga, Dewa Indra menunggangi gajah, dan lain-lainnya. Selain itu, di Bali terdapat bermacam-macam soro atau klan. Jadi, wujud hewan dalam upacara ngaben tak lepas dengan tujuan leluhur atau keyakinan pada masing-masing klan yang ada di Bali. Misalnya, klan Pasar Beringin dan juga Pasar Pulusari yang menggunakan petulangan berbentuk singa sang. Kemudian juga klan Arya menggunakan petulangan menjangan. Klan Padapan dia menggunakan harimau dan juga masih banyak lagi ragamnya. Sedangkan penggunaan lembu umumnya digunakan oleh kasta Brahmana. Brahma warga menggunakan petulangan lembu hitam dan juga pendeta yang memakai petulangan lembu putih. Dalam pengertian umum, petulangan berfungsi sebagai tempat pemakaman jenazah dan secara spiritual berfungsi sebagai pengantar roh ke alam arwah surga atau neraka yang sesuai dengan hasil perbuatan saat berada di dunia. Perwujudan lembu atau hewan lain sebagai petulangan mengandung arti sebagai petunjuk jalan bagi roh orang yang sudah meninggal. Binatang juga disebut sebagai satwa. Sat yang berarti inti, esensi, dan tua berarti sifat. Jadi satwa bersifat esensi dalam agama ialah Sang Witi atau Tuhan yang Maha Esa. Dengan menggunakan pegangan berbentuk binatang bermakna agar roh secepatnya menuju Siwaloka atau ide Sang Widias. Nah, selanjutnya badai. Dalam buku Badai Proses Ngaben Masyarakat Bali menjelaskan badai sebagai tempat berukuran besar dan tinggi yang dirancang khusus untuk mengusung jenazah yang hendak dibakar di kuburan atau di setrik. Badai dibuat sesuai dengan aturan konsep ajaran agama Hindu. Pembuatan badai mengadopsi dari konsep gunung dan juga triangga. Hal itu tercermin dari bangunan badai yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian dasar, pengawak atau badan, dan juga atap. Selain dilengkapi wadah, badai juga disertai dengan lembu yang ada di sampingnya. Wadah badai dan lembu umumnya memiliki fungsi yang sama sebagai pelengkap untuk melaksanakan ritual ngaben di Bali. Bedanya, wadah yang digunakan untuk seseorang yang tidak berkasta, sedangkan badai dan lembu digunakan untuk mereka yang berasal dari golongan yang bangsawan. Bentuk badai yang digunakan juga berbeda-beda. Biasanya bangunan badai akan semakin kompleks atau rumit jika mereka berasal dari kalangan yang bangsawan seperti keluarga putri. Ornamen-ornamen yang ada pada badai merupakan sebuah simbol. Dalam teori Widapur menyebutkan bahwa agama Hindu di Bali dalam setiap segmen kehidupan menggunakan media sebagai simbol. Simbol sebagai sebuah tanda dalam makna kehidupan. Semua tradisi dan kepercayaan di Bali merupakan simbol. Contohnya Banten itu simbol, Canang itu simbol, Segan itu juga simbol. Begitu juga wadah dan badai. Dalam badai ada simbol Bedanala yang memiliki arti tanah. Badinala merupakan simbolasi dari Rubinada, yang artinya manusia harus memilah mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidupnya. Selain itu juga ada ornamen naga. Ornamen ini bisa diartikan sebagai simbol kekuatan penguripan jagat. Naga identik dengan niat, rakus, atau mumu. Simbol ini menggambarkan manusia diikat oleh rasa tamasika.
diletakkan simbol naga pada badi. Diharapkan si Watamasika orang yang meninggal akan dilebur dan tidak terbawa oleh alam sunyi. Naga ini merupakan simulasi dari naga Basuki. Dan juga ada ornamen yang disebut Bome. Bome merupakan gambaran kepala raksasa yang memiliki caling atau taring dengan mulut yang terbuka. Bome ini simulasi seseorang manusia dengan hasrat yang tidak pernah puas hidup di dunia. Contohnya mereka yang gila harta, seberapapun penghasilan yang didapat mereka tetap merasa kurang dan terus menginginkan yang lebih. Selain itu juga ada ornamen Garuda dalam Bade. Garuda merupakan simbol dari kendaraan Dewa Wisnu. Garuda dipercaya akan membantu menebarkan segala sesuatu yang masih mengikat Sang Agung di Mercbade atau di dunia ini. Kemudian juga ada simbol angsa yang dinilai merupakan simbol istimewa dewa. Sebab angsa berarti kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, sampai di alam sunnil yang bisa dipertanggungjawabkan adalah karma. Jadi seberapapun mahalnya wadah tak akan bisa mengurangi dosa karma kita di Mercbade atau di dunia ini. Sekian dari penjelasan saya, maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.